Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku tidak menyangka suku belalang emas akan terlibat. Noifan mengerutkan kening dan bergumam. Suku mantis emas, apakah ada masalah? Han Li sepertinya mendengar ketidaknormalan dalam nada suara Noifan. Suku mantis emas juga merupakan suku besar dari suku serangga. Ini sedikit mirip dengan 8 suku suci suku binatang. Awalnya cukup jauh dari sini, dan berdekatan dengan suku gajah ilahi dan suku sayap falcon. Sarang insektoid Aonbone itu juga sangat jauh dari sini. Selain itu, skala serangan kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Kalau tidak, kami tidak perlu mengumpulkan begitu banyak suku di sini, jelas Noifan. Maksudmu tindakan suku serangga kali ini sedikit tidak normal. Hati Han Li tersentak, tapi ekspresinya tidak berubah saat dia bertanya. Itu benar, meskipun suku binatang dan suku serangga selalu memiliki dendam yang dalam satu sama lain, dan kami telah bertarung tanpa henti akhir-akhir ini, sebagian besar pertempuran antara kedua belah pihak telah tersebar di berbagai wilayah. Sebagian besar serangan berskala seperti ini belum pernah terjadi di masa lalu. Meskipun Noifan mengangguk, dia terlihat khawatir. Dari kelihatannya, memang sangat tidak normal. Untungnya, Anda sudah mengambil tindakan pencegahan. Kalau tidak, tempat ini sudah lama jatuh, kata Han Li sambil berpikir. Pada saat ini, kedua pasukan di bawah akhirnya bentrok satu sama lain, dan mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran. Suku beruang grizzly tinggi dan kuat, dan dia menyerang di garis depan. Tubuhnya yang kekar berlumuran darah, dan tubuhnya 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, dia memegang kapak raksasa yang ukurannya hampir sama dengan tubuhnya. Saat dia mengayunkannya, cahaya kapak merah darah raksasa ditembakkan. Meskipun pasukan suku serangga memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tidak dapat menahan serangan suku beruang grizzly, dan mereka menderita banyak korban. Suku beruang grizzly memimpin sisa suku binatang di belakangnya, dan mereka terus menyerang melalui celah di pasukan suku serangga. Di sisi lain, tubuh suku Unihon berkelap-kelip dengan cahaya hijau, dan lapisan kutikula yang tebal muncul. Ukuran tubuhnya juga menjadi lebih besar, dan tanduk di kepalanya menjadi beberapa kali lebih tebal. Lingkaran pola hijau muncul di atasnya. Diiringi serangkaian suara mendesing, sinar cahaya hijau dingin terbang keluar dari klakson, dan menyapu pasukan suku serangga di depan. Kekuatan menusuk sinar hijau ini sangat kuat. Seberkas cahaya hijau biasanya akan menembus 7 hingga 8 zerk sebelum menghilang. Insektoid yang tertusuk oleh lampu hijau menjadi kaku, seolah-olah membeku. Itu berdiri di sana dengan kaku, tidak bergerak. Prajurit bertanduk satu mengacungkan senjata di tangannya, dengan mudah membunuh insektoid yang tidak bergerak ini. Meskipun ras ini tidak sekuat ras beruang kekerasan, kecepatan gerak maju mereka tidak lebih lambat dari ras beruang kekerasan. Dengan suku beruang grizzly dan suku unicorn sebagai mata panah, pasukan suku binatang menyerang pasukan suku serangga. Pada saat ini, suara mencicit aneh datang dari dalam pasukan insektoid. Insektoid di depan suku beruang kekerasan tiba-tiba mundur seperti air surut. Semut raksasa hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul lalu melonjak menuju suku beruang kekerasan. Masing-masing semut raksasa ini seukuran batu kilangan. Seluruh tubuh mereka hitam dan berkilau, seolah-olah terbuat dari besi halus. Mata rampingnya berkedip-kedip dengan cahaya hijau gelap, menyebabkan orang merasakan kedinginan di hatinya. Anggota suku beruang kekerasan meraung, dan kapak raksasa di tangannya terbang keluar. Bayangan kapak menebas semut raksasa ini dengan keganasan yang lebih besar dari sebelumnya. Bang, 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 serangkaian suara yang terdengar seperti tetesan air hujan yang jatuh ke tanah terdengar, dan semut raksasa hitam itu terbang. Namun, tubuh semut raksasa ini sangat keras. Meski diterbangkan,
Tidak banyak dari mereka yang terbunuh. Semut raksasa yang terluka diprovokasi, dan maju lagi. Semut raksasa hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang hitam, maju gelombang demi gelombang untuk menghalangi jalan suku beruang kekerasan. Semakin banyak dari mereka mengepung suku beruang kekerasan. Pada saat yang sama, semut raksasa mulai muncul di kedua sisi suku beruang kekerasan. Anggota suku beruang kekerasan meraung dengan marah, tetapi serangan mereka diblokir oleh semut raksasa hitam yang tak kenal takut ini, dan kecepatan gerak maju mereka sangat berkurang. Pada saat yang sama, tanah di depan ras bertanduk satu bergolak, dan kalajengking kuning tanah keluar dari tanah. Kalajengking ini sangat besar, setinggi manusia. Seluruh tubuh mereka berwarna merah tua, dan yang paling aneh adalah wajahnya berbentuk seperti wajah manusia. Cahaya hijau yang ditembakkan dari kepala anggota ras bertanduk satu menghantam kalajengking berwajah manusia ini, tetapi daya tembusnya sangat berkurang. Itu hanya menembus satu kalajengking raksasa sebelum menghilang tanpa jejak. Lebih jauh lagi, kalajengking berwajah manusia yang telah ditembus oleh lampu hijau hanya menegang sesaat sebelum melanjutkan menyerang anggota ras bertanduk satu itu seolah-olah sama sekali tidak terluka. Kekuatan cahaya hijau dari serangan anggota ras bertanduk satu berkurang drastis, dan serangan mereka juga segera digagalkan. Di udara, suku Serene Chen ditahan oleh suku Mantis Emas. Meskipun mereka tidak dikalahkan, mereka tidak dapat memberikan bantuan kepada anggota suku beruang kekerasan. Pasukan binatang buas awalnya maju dengan momentum yang tak terbendung, tetapi setelah suku beruang kekerasan, suku bertanduk satu, dan suku Serene Chen digagalkan, mereka secara bertahap jatuh ke jalan buntu. Keuntungan pasukan insektoid dalam jumlah perlahan-lahan ditampilkan, dan situasi di medan perang secara bertahap condong mendukung pasukan insektoid. Di platform hitam, semua pemimpin binatang memakai ekspresi gelap. Alis Nuo Qinglin berkerut saat dia menginstruksikan, kirim pesan ke Penatua Sahan dan suruh dia masuk. Salah satu makhluk tenang Chen di sampingnya memberikan tanggapan positif sebelum menghilang di tempat. Tidak lama setelah itu, sosok humanoid berjubah merah terbang keluar dari suatu tempat di garis depan tentara binatang itu. Dia melambaikan tangannya di udara, dan 3 bola cahaya abu-abu keluar dari tangannya, muncul di udara di atas pasukan insektoid dalam sekejap. Dia kemudian mulai melantunkan sesuatu, dan bola cahaya abu-abu pecah dalam sekejap. 3 ledakan yang sangat keras terdengar, dan seluruh medan perang bergetar hebat. 3 sosok besar yang sebesar gunung tiba-tiba turun dari langit, menabrak pusat pasukan insektoid. Semut hitam yang tak terhitung jumlahnya dan kalajengking berwajah manusia hancur berkeping-keping, dan tubuh mereka langsung dilumatkan menjadi genangan bubur. Han Li mengalihkan pandangannya ke arah itu untuk menemukan 3 raksasa berkulit abu-abu yang tingginya lebih dari 10.000 kaki. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan tubuh bagian bawah ditutupi rok pendek yang disatukan dari potongan kulit binatang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memegang pentungan besar bergigi serigala di tangan mereka, dan mereka mengayunkan pentungan itu bolak-balik di udara. Raksasa berkulit abu-abu ini semuanya sangat mengerikan. Hampir tidak ada fitur wajah di wajah besarnya, dan hanya ada satu mata vertikal besar di dahi mereka. Tidak ada hidung di wajahnya, dan hanya ada 2 lubang bundar sebagai lubang hidung. Gada yang tampaknya digiling dari puncak gunung diayunkan di tangan mereka seperti penggilingan batu besar. Itu bergemuruh melalui formasi pasukan insektoid, dan terlepas dari apakah itu batu, pohon, atau semut insektoid raksasa, semuanya hancur menjadi bubuk. Setelah tubuh semut raksasa dihancurkan, sejumlah besar cairan hijau berpendar mengalir keluar, dan mengalir ke seluruh tanah. Cairan itu berkumpul bersama dan menyebar ke seluruh tanah seperti aliran yang menetes, merusak tanah dimanapun ia lewat, dan asap putih membubung. Setelah periode kekacauan, semut hitam raksasa pulih sedikit,
dan mereka sekali lagi mengatur serangan. Mereka terus bergerak maju dengan hiruk-pikuk, dan segera mengepung ketiga Cyclops itu. Sejumlah besar semut raksasa memanjat lapis demi lapis, dan segera menutupi separuh tubuh Cyclops. Semuanya ganas, dan mereka membuka mulut bergerigi untuk menggigit. Cairan hijau neon merembes keluar dari sudut mulut mereka, dan bersama dengan gigi bergerigi tajam, mereka berkarat dan memotong kulit Cyclops. Cyclops mengguncang tubuhnya dengan keras saat dia menamparkan tangannya, mencoba melepaskan semut raksasa dari tubuhnya. Namun, hal-hal kecil ini sangat keras kepala, dan tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Pada saat ini, klakson yang keras dan jelas terdengar, diikuti dengan raungan yang memekakkan telinga. Deretan prajurit centaur dengan tubuh bagian atas mirip manusia dan tubuh bagian bawah zebra muncul di belakang seluruh pasukan orc. Masing-masing dari mereka memegang busur besar yang terbuat dari ivy, dan dari tempat anak panah yang tergantung di sisi mereka, mereka menarik anak panah hijau yang panjangnya setengah kaki, dan memasangnya di tali busur. Gerakan mereka sangat seragam, dan mengarah ke langit secara serempak. Saat mereka menarik tali busur, semburan cahaya hijau mengembun pada anak panah dari segala arah, mengembun menjadi pusaran hijau di ujung panah. Serangkaian suara yang menembus udara terdengar pada saat yang sama, dan panah hijau yang padat terbang ke langit pada saat yang sama, berubah menjadi hujan panah hijau yang menghujani pasukan orc. Kulit Cyclops sangat keras, dan bahkan setelah disiksa oleh cairan hijau korosif semut raksasa untuk waktu yang lama, hanya terlihat beberapa bintik merah. Ketika anak panah mendarat di tubuhnya, hanya menghasilkan serangkaian suara gemerincing, dan tidak mengalami kerusakan apapun. Adapun semut raksasa hitam yang menempel di tubuh mereka tidak sekuat itu, dan mereka semua ditembak oleh panah, meledak satu demi satu. Di sisi lain, ada lebih dari 1000 monster ras binatang yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Mereka diselimuti armor kuning tanah yang tebal, dan ada 2 paku besar di setiap sisi kepala mereka yang setebal pilar, menusuk ke depan. Paku-paku itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menusuk, dan mereka menyerang pasukan serangga dengan cara yang sangat kejam. Pasukan serangga jelas dirugikan dalam hal fisik dan kekuatan, dan lebih dari separuh pasukan kalajengking berwajah manusia di bagian paling depan diinjak-injak menjadi bubuk. Garis depan juga didorong mundur beberapa puluh mil. Namun, tidak lama kemudian, pasukan laba-laba berlian dan katak kelabu di belakang mengisi, dan mereka menemui jalan buntu dengan pasukan binatang buas. Seperti kata pepatah, semburan energi pertama akan melemah, dan yang ketiga akan habis. Tentara binatang tampaknya menang, tetapi pada akhirnya, akan sulit bagi Anda untuk bertahan. Pasukan serangga jauh lebih banyak daripada pasukan binatang buas, dan jika situasi saat ini berlanjut, kamu akan kalah, kata Han Li perlahan sambil melihat situasi di medan perang. Senior Li, terlalu dini untuk mengatakan ini. Genderang pertempuran pertama tentara binatang belum dibunyikan, kata Nei Ivan dengan ekspresi tenang. Dia baru saja selesai berbicara ketika serangkaian ketukan genderang yang tampaknya menggedor hati orang-orang mulai terdengar. Setelah itu, serangkaian suara nyanyian aneh mulai terdengar dari seluruh medan perang. Bahasa yang diucapkan bukanlah bahasa yang digunakan oleh pasukan binatang buas, dan itu tentu saja bukan bahasa umum dari alam abadi, tapi Han Li merasa seperti pernah mendengarnya sebelumnya. Sepertinya ini adalah bahasa dari semacam suku roh sejati. Setelah mendengarkan beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari. Han Li melihat sekeliling untuk melihat bahwa ada beberapa makhluk berjubah abu-abu di pasukan suku beruang kekerasan, suku bertanduk satu, dan suku bintang tenang di sekitar medan perang. Mereka memiliki tipe tubuh yang berbeda, tetapi pakaian mereka hampir identik. Masing-masing memegang tongkat kayu hitam di tangannya, dan mereka menari dengan gembira saat mereka dikelilingi oleh banyak prajurit tentara binatang.
Nyanyian aneh dari suku roh sejati datang dari mulut mereka. Para prajurit dari berbagai suku yang terlibat dalam pertempuran menjadi sangat bersemangat ketika mereka mendengar nyanyian manusia binatang berjubah abu-abu. Banyak prajurit bahkan mulai menyanyikan lagu pertempuran suku mereka di tengah pertempuran. Dibandingkan dengan nyanyian aneh, lagu pertempuran para bismen lebih mengesankan. Mereka bergema di langit di atas medan perang dan tidak menyebar untuk waktu yang lama. Namun, Han Li masih merasa bahwa nyanyian yang tidak terlalu keras itu mampu menangkap pikirannya, dan dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah darah di tubuhnya mendidih. Han Li menenangkan diri dan melepaskan diri dari emosi aneh itu. Ketika dia melihat para bismen di medan perang lagi, dia menemukan bahwa area tempat beruang ganas bertarung saat ini dipenuhi lapisan kabut merah gelap. Cahaya merah menyala di punggung semua prajurit suku beruang kekerasan, setelah itu proyeksi merah tua yang menyerupai kepala binatang buas muncul. Setelah memamerkan taringnya, proyeksi menghilang ke dalam tubuh mereka dalam sekejap. Setelah itu, mata para prajurit suku beruang kekerasan tiba-tiba berubah menjadi warna merah tua, dan tubuh mereka membengkak beberapa kali dari ukuran aslinya. Gigi tajam menonjol dari sudut mulutnya, bahkan ada air liur yang mengalir dari mulutnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Raungan keras dan keras keluar dari mulut mereka, dan bergetar ribuan mil. Pada saat itu, hampir semua aura beruang ganas menjadi haus darah dan kejam. Mereka menyerang serangga dengan cara yang mirip dengan binatang buas. Di sisi lain, siluet aneh muncul di luar tubuh ras bertanduk satu itu. Itu juga terlihat seperti binatang buas, tetapi berbeda dari beruang yang kejam. Itu memiliki satu tanduk yang bersinar dengan cahaya hijau. Setelah hantu-hantu ini memasuki tubuh klan mereka, tidak ada klan bertanduk satu yang tumbuh lebih tinggi, juga tidak ada mata mereka yang memerah seperti klan beruang kekerasan. Namun, tulang di bahu dan siku mengalami perubahan. Tulang putih setajam pisau tumbuh dan menonjol dari tubuhnya. Pada saat yang sama, 8 tulang ramping menonjol keluar dari punggung. Mereka tampak seperti 8 kaki laba-laba, dan masing-masing seperti tombak baja yang ditempa dengan baik. Mereka bersinar dengan cahaya dingin seputih salju dan sangat tajam. Terlepas dari dua suku besar ini, semua suku binatang lainnya juga menjadi lebih kuat. Apakah ini seni bloodlust dari ras binatang? Han Li bertanya, bingung. Seni haus darah. Itu cukup tepat, tapi kami tidak menyebutnya begitu. Ini adalah seni pengorbanan totem kami. Kami menggunakan pendeta tinggi dari setiap suku untuk mengorbankan esensi dan darah mereka sendiri untuk berkomunikasi dengan roh sejati yang disembah oleh masing-masing suku, dengan demikian memperoleh bagian dari kekuatan dan perlindungan roh sejati. Noifan sedikit terkejut, tapi kemudian dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan. Mendengar ini, Han Li akhirnya mengerti bahwa orang-orang berjubah abu-abu yang tersebar di antara suku-suku itu adalah pendeta tinggi dari masing-masing suku, dan siluet yang muncul di tubuh masing-masing suku adalah tanda totem dari roh sejati yang mereka sembah. Karena semua ras dapat berkomunikasi dengan roh sejati yang mereka sembah, mengapa kita tidak mengundang tubuh asli mereka? Dengan bantuan dari begitu banyak roh sejati, bukankah akan lebih mudah untuk berurusan dengan ras serangga itu? Han Li masih agak bingung. Senior Li, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi meskipun ras hewan dan 8 klan suci agung semuanya memuja roh sejati mereka sendiri, ini bukanlah hubungan kontrak yang sebenarnya. Namun, ras binatang selalu sangat taat kepada roh sejati, jadi sebagian besar waktu, roh sejati akan membantu kita. Hanya saja jarang melihat mereka turun ke tubuh aslinya. Noifan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah mereka masih tidak mau turun ke situasi hidup dan mati seperti hari ini? Han Li terus bertanya, ada banyak batasan ketika True Soul bisa turun ke tubuh aslinya setelah menerima Art of Sacrifice, apalagi saat tidak berada di wilayahnya.
Bahkan efek pemberkatan akan melemah, apalagi turun ke tubuh aslinya. Banyak suku di sini cukup jauh dari wilayah mereka, dan orang yang benar biasanya tidak akan meninggalkan wilayahnya dengan mudah, kata Noifan. Han Li mengangguk sambil berpikir ketika mendengar ini. Di dalam hatinya, dia merasa bahwa ketergantungan Bisman pada roh sejati agak mirip dengan Dewa Bumi di area Laut Angin Hitam, kecuali bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah, sehingga hubungan antara keduanya tidak sedekat itu. Tampaknya Dewa Leluhur dan Dewa Bumi, yang tidak umum terlihat di alam surgawi Frost Utara, ada dengan cara yang sama di Wildlands, dan mereka tampaknya cukup umum. Pada saat ini, salah satu dari 3 raksasa bermata satu, yang membantai insektoid di kejauhan, tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Itu dia, Han Li menatapnya dan tidak bisa menahan tangis. Tanah di bawah raksasa bermata satu itu tiba-tiba runtuh, dan binatang pasir yang jauh lebih besar dari raksasa bermata satu itu tiba-tiba bangkit dari tanah seperti naga yang keluar dari laut. Itu membuka mulutnya dengan lingkaran gigi besar yang tajam dan menggigit raksasa bermata satu yang jatuh itu. Aura di tubuhnya sangat kuat. Itu adalah monster pasir raksasa yang kekuatannya hampir setingkat dewa primordial yang menyerang kapal feri kota elemental Desolation. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Raksasa bermata satu itu jatuh seperti gunung, dan kepalanya sepertinya terlempar ke mulut binatang pasir raksasa itu. Darah berceceran di mana-mana. Begitu binatang pasir raksasa itu membuka mulutnya, ia menggigit seluruh kepala raksasa bermata satu itu. Leher raksasa tanpa kepala itu berlumuran darah seperti hujan. Meskipun tubuhnya bengkok, ia masih memegang gada di satu tangan dan menghancurkannya dengan keras ke binatang pasir itu. Tubuh binatang pasir itu tenggelam kembali ke tanah di bawah hantaman yang kuat dan berat ini. Raksasa bermata satu yang kehilangan kepalanya bergoyang, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan keras. Tubuhnya yang seperti gunung menghancurkan ribuan semut raksasa insektoid yang tidak lolos tepat waktu menjadi bubuk. Lapisan tanah di tanah bergetar tanpa henti, dan binatang pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tanah, seperti lapisan pasir kuning yang bergelombang, dan menenggelamkan sisa-sisa raksasa bermata satu. Setelah beberapa napas, semua binatang pasir kecil menghilang, dan tidak ada apapun di tanah kecuali bau darah yang menyengat. Ketika 2 raksasa bermata satu lainnya melihat ini, gada di tangan mereka menghancurkan sekelompok kalajengking berwajah manusia menjadi berkeping-keping, dan mulai berbalik dan mundur ke arah para orc. Namun, pada saat ini, sosok pendek hijau tua dengan tinggi kurang dari 6 kaki tiba-tiba muncul di belakang pasukan insektoid. Setelah diperiksa lebih dekat, Han Li menemukan bahwa meskipun makhluk ini memiliki kemiripan dengan manusia, wajahnya sangat persegi, memberikan penampilan yang sangat aneh. Kedua matanya terletak secara horizontal di dahinya, dan mereka benar-benar hitam pekat tanpa sklera sama sekali. Di atas kepalanya, ada 2 antena ramping, dan tampak seperti belalang besar. Teriakan aneh terdengar dari mulutnya, dan segera, terdengar suara serangga mengepakkan sayapnya dari belakang pasukan insektoid. Kemudian, awan hijau tua muncul dari tanah dan terbang menuju para orc. Oh tidak, itu suku belalang hijau. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Noifan melihat ini dan berteriak kaget. Apa yang salah? Apakah belalang terbang ini sulit untuk dihadapi? Tatapan Han Li menyapu awan hijau gelap dan bertanya. Suku belalang hijau melahap segalanya, dan tidak ada yang tidak bisa mereka telan. Kemanapun mereka pergi, semua makhluk hidup dimusnahkan. Oleh karena itu, bahkan di antara insektoid, mereka adalah salah satu suku yang dikucilkan oleh suku lain. Mereka tinggal di rawa sepanjang tahun, dan jumlahnya kecil. Saya tidak menyangka mereka berkembang biak menjadi kelompok sebesar itu, kata Noifan dengan cemberut. Sebelum dia selesai berbicara, awan hijau tua itu telah mengejar 2 raksasa bermata satu yang tersisa.
Raksasa bermata satu jelas tahu betapa kuatnya orang-orang ini, jadi tidak terjerat dengan mereka. Sebaliknya, mereka melarikan diri dengan langkah besar. Meskipun suku belalang hijau memiliki sejumlah besar serangga, mereka tidak dapat menghentikan serangan raksasa bermata satu itu. Mereka mengepung raksasa bermata satu berulang kali, dan terlempar lagi. Namun, Han Li dapat dengan jelas melihat bahwa kecepatan dua raksasa bermata satu yang keluar dari pengepungan semakin lambat. Sekitar 7 kali, mereka akan benar-benar dikepung oleh suku belalang hijau, tidak dapat melarikan diri. Saat raksasa bermata satu semakin dekat dan dekat dengan Beastman, bala bantuan Beastman juga menyusul. Tinggi di langit, kadal bersayap hitam raksasa menukik ke bawah. Setelah berputar-putar di udara beberapa saat, mereka membuka mulut lebar-lebar dan menyemburkan gelombang api dan asap tebal. Dalam sekejap, sejumlah besar klan belalang hijau dilalap api. Awan hijau tua tiba-tiba terbakar, mengeluarkan semburan. Setelah itu, satu persatu anggota suku belalang hijau berjatuhan dari langit seperti hujan meteor. Anggota suku belalang hijau lainnya menukik ke bawah, menyerang sisa pasukan Beastman. Beastman biasa ini jelas tidak memiliki fisik raksasa bermata satu. Setelah disapu oleh raksasa bermata satu, mereka langsung berubah menjadi puluhan ribu kerangka putih. Beberapa bahkan mempertahankan postur aslinya. Kedua raksasa bermata satu itu akhirnya berhasil melepaskan diri dari kepungan suku belalang hijau. Tubuh mereka yang terbuka sudah penuh luka, penuh bekas gigitan kecil. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Langkah kaki mereka berat saat mereka berjalan kembali ke arah Dark Star Canyon, seolah ingin melarikan diri sementara dari pertempuran. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa lebih dari 100 kumbang merah seukuran butiran beras memiliki ekor yang bersinar seperti kunang-kunang. Mereka terbang tinggi dan rendah dan terjun ke luka kedua raksasa bermata satu. Mereka bergoyang beberapa kali dan menggali ke dalam luka kedua raksasa bermata satu itu. Kedua raksasa bermata satu itu sepertinya merasakan sesuatu. Mereka berhenti pada saat yang sama dan melihat ke tempat kumbang bersembunyi. Mereka melihat luka-luka itu menonjol satu demi satu seperti sarkoma hidup. Benjolan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Dalam beberapa napas, mereka membengkak seukuran kepala raksasa bermata satu. Sedikit kengerian melintas di mata kedua Cyclops saat melihat ini, tetapi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, gumpalan daging merah itu meledak di tengah kilatan cahaya merah.